kabar anak-anak Ustazah hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat nak ya, beserta satu keluarga tetap dalam satu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala nak ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita masih diberikan kesempatan juga kesehatan sehingga kita masih bisa bertatap muka walaupun masih dalam keadaan daring. Baiklah, puji syukur, selawat beriring salam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana pada hari ini karena beliaulah kita merasakan ilmu pengetahuan yang seperti hari ini nak ya, tanpa perjuangan apapun kita bisa menggunakan beberapa sarana sehingga kita dapat menikmati ilmu pengetahuan yang akan kita pelajari. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mari sama-sama kita beristighfar terlebih dahulu agar hati kita bertambah lapang ya nak ya, agar segala ilmu yang akan Ustazah sampaikan tersemat di dalam hati Anda. Baik, yuk sama-sama kita istighfar yuk. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, alhamdulillah, semoga hati kita semakin tenang dan semakin lapang. Baiklah, Nanda Salih dan Salihah, hari ini ketemu lagi dengan Ustazah Uli dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita tentang penjumlahan ya. Penjumlahan. Apa itu penjumlahan Ustazah? Ya, penjumlahan adalah bertambahnya suatu benda yang kita miliki. Artinya, apapun yang kita miliki itu akan bertambah banyak nak ya, bukan berkurang. Jadi, penjumlahan itu adalah bertambahnya suatu benda. Biasanya ditandai dengan lambang tambah begini nak ya. Nah, ternyata hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan nak ya. Ternyata di dalam Al-Quran penjumlahan itu sudah Allah terangkan melalui ayat-ayat yang sudah Allah turunkan ya melalui malaikat Jibril ya, di dalam yang sekarang sudah dibukukan dalam satu Al-Quran. Nah, Ustazah akan membacakan ayat tentang penjumlahan ya. Salah satunya adalah ayat ke-25 di surat Al-Kahfi. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a, yang artinya dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Siapa mereka nak? Ternyata mereka adalah pemuda Ashabul Kahfi yang sudah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala nah ya. Mereka bersembunyi di dalam gua itu ada 300 tahun lamanya, kemudian ditambah lagi menjadi 9 tahun. Jadi total mereka bersembunyi di dalam gua adalah 309 tahun lamanya nak ya. Tapi terasa sebentar saja, sekejap saja. Padahal kalau kita hitung-hitung sudah selama 309 tahun ya. Kemudian apa tujuan kita belajar penjumlahan Ustazah? Agar kita mengetahui seberapa banyak benda-benda yang kita miliki. Misalnya Ananda memiliki pensil, berapa banyak jumlah pensil yang Anda miliki? Ananda memiliki uang, berapa banyak jumlah uang yang Ananda miliki ya? Kemudian kenapa kita harus belajar penjumlahan? Kan bisa juga dihitung-hitung seperti biasa Ustazah, biar kita hitungannya itu bertambah akurat ya sayang ya, jadi tidak salah-salah lagi. Karena dengan menjumlahkan kita bisa
berapa hari yang sudah kita lewati, yang akan kita tempuh. Kemudian dengan menjumlahkan kita juga bisa menghitung berapa bulan yang akan kita lewati bersama. Begitu juga dengan menghitung tahun, begitu juga dengan menghitung jam, begitu juga dengan menghitung jarak tempuh yang akan kita lalui. Itulah fungsi penjumlahan. Baiklah Ananda Soli dan Soliha, kita langsung saja. Nah, penjumlahan artinya tadi apa nak? Ya, bertambahnya suatu benda yang kita miliki. Ya, misalnya nih, pertama Ustazah memiliki, ya, berapa pensil nak ini yang Ustazah miliki? Iya, ada 3. Kemudian Ustazah tambah lagi, Ustazah beli lagi nih pensilnya. Ya, coba lihat, ada berapa pensil yang Ustazah tambah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sementara pensil Ustazah yang pertama ada 3. Kemudian Ustazah tambah lagi ada 7. Berapa jumlah pensil Ustazah semuanya? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti pensil Ustazah yang pertama 3, Ustazah beli lagi 7, jadinya pensil Ustazah sudah ada 10. Ya, itu yang dinamakan bertambah. Segala sesuatu yang kita miliki akan bertambah, ya sayang ya. Nah, perhatikan contoh di belakang Ustazah lagi. Di sini Ustazah ada gambar apa ini? Iya, ini adalah sepeda ya. Pasti semuanya punya sepeda di rumah ya. Baik. Nah, Ananda coba perhatikan berapa jumlah sepeda di kelompok pertama. Yuk kita hitung sama-sama. Ada 1, 2, 3, 4. Berapa sepeda nak? Iya, 4 sepeda. Kemudian di kelompok kedua ada berapa sepeda yang Ananda lihat? Iya. 1, 2, 3. Berarti ada 3 sepeda. Nah, berapakah jumlah semua sepeda yang ada di gambar Ustazah? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti jumlah sepeda di 2 kelompok itu ada 7. Ya sayang ya. Nah, untuk kita mengetahui hasilnya, biasanya kita letakkan sama tanda sama dengan, nah ya. Berarti 4 sepeda ditambah dengan 3 sepeda sama dengan 7 sepeda. Baik, sudah paham Ananda? Insya Allah sudah Ustazah. Ya, di contoh kedua kita perhatikan. Coba perhatikan. Yang pertama ada pohon. Ya nak ya. Ini pohonnya kecil-kecil ya Ustazah. Tapi kelihatan insya Allah nak ya. Pohon pertama ada berapa sayang? Ya, pohon pertama ini ada 4. Pohon kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata di pohon kedua ada 10 pohon. Nah, berapakah jumlah seluruh pohon yang ada di 2 kelompok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ternyata jumlah pohon di kelompok ini ada 14 pohon ya nak ya. 14 pohon. Kemudian coba perhatikan, ini apa ya? Ini sebenarnya seperti kumbang. Nah, kumbang. Pernah lihat kumbang nggak? Kumbang selalu ada di bunga-bunga ya nak ya. Nah, Ustazah punya kumbang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
ada 10. Kita tulis 10. Kemudian ditambah 1 kumbang, sendiri dia ketinggalan dari kawan-kawannya ya. 1 kumbang. Berarti total penjumlahan antara kumbang yang pertama dengan kumbang yang kedua ada berapa? 10 ditambah 1. Iya, benar. 11 Ustazah. Ya. Kemudian begini seterusnya. Ini ada berapa nak? Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 koin. Ditambah dengan 8 koin. 8 koin. Berapa jumlahnya? Kalau kita melihat gambar, kita masih bisa menghitung dengan menyebutkan satu-satu gambar ya. Tapi kalau misalnya tidak ada gambar, berarti tidak bisa kita hitung. Nanti Ustazah ajar caranya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Insya Allah Ananda semua sudah paham ya pengenalan bilangan angka 1 sampai angka 20 ya nak ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah begitu juga dengan seterusnya, insya Allah Ananda juga sudah bisa menghitungnya. Baiklah, kalau begitu Ustazah ingin memperkenalkan ke Ananda menghitung dengan jari magic seperti yang sudah Ustazah ajarkan kemarin nak ya. Nah kalau begini jadi nggak perlu ada media, cukup dengan 10 jari yang Allah ciptakan kepada kita ya. Ustazah ulangi cara menghitung dengan menggunakan jari magicnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hap 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, hap 20 ya. Karena bilangan kita masih sampai 20, kita belajar yang sampai 20 dulu. Tangan kiri menandakan apa nak? Iya, satuan. Tangan kanan berarti dia Ustazahnya salah. Tangan kiri dia puluhan, tangan kanan dia satuan. Baik, contoh 4 ditambah 10 ya. 4 ditambah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa nak? Ini puluhan, ini satuannya. Iya, 14. Berarti 4 ditambah 10 sama dengan 14. Ini menggunakan jari magic. Mudah ya nak? Insya Allah mudah. Apabila kita tidak memiliki gambar, kalau Ustazah bilang berapa 4 tambah 10 nak? Langsung aja dengan menggunakan jari magic. Jadi Ananda mudah dalam menjawabnya. Contoh kedua, misalnya 7 ditambah 8. 7 ditambah 8. 7 gimana nak? 7? Iya, tadi 6, ini 7. Berarti 7 begini ya sayang ya. 7 ditambah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Berarti 7 ditambah 8 berapa? Ustazah benar apa salah? Ustazahnya salah. Berarti yang benar gimana? Ayo, siapa yang bisa di rumah? Coba praktekkan. Nanti kasih nampak Ustazah ya. Jadi angka 7 kita tambah dengan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini yang benar nak ya. 7 ditambah 8 sama dengan 15. Jadi boleh diulang-ulang dengan tangan. Hanya saja diingat, ini 6, ini 7, ini 8, ini 9, ini 10. Jadi tidak boleh tertukar-tukar ya sayang ya. Baiklah, insya Allah materinya hari ini Ustazah ingin mengajarkan Ananda untuk penjumlahan
sederhana masih nak ya, bisa menggunakan media dan bisa menggunakan jari magic. Baiklah, kalau begitu hanya ini materi yang hari ini dapat Ustazah sampaikan. Nanti kita lanjut di penjumlahan berikutnya ya nak ya. Untuk yang pertemuan kita kali ini, insya Allah Ustazah menyampaikan ini semoga Anda paham. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita pelajari ini dapat diaplikasikan di rumah, di mana saja Anda berada nak ya, dalam menghitung apapun semoga tetap akurat. Ya, ingat pembelajaran hari ini penjumlahan. Apa tujuannya tadi? Iya, untuk mengetahui seberapa banyak benda yang kita miliki ya sayang ya. Nah, kalau di rumah kita bisa bantu Umi untuk menghitung barang-barang seperti barang-barang belanjaan, kemudian menghitung barang-barang mainan kita ya untuk dibereskan, dan di akhirat nanti nak kita bisa menghitung berapa jumlah kebaikan yang kita miliki, dan kita bisa menghitung berapa keburukan ataupun ketidaksolehan yang kita lakukan hari ini ya nak ya. Semoga segala kebaikan yang kita lakukan tercatat sebagai pahala. Tapi ingat, segala kebaikan yang sudah kita lakukan, kita menolong kawan, itu jangan diungkit-ungkit ya, karena akan mengurangi pahala yang Anda miliki ya. Boleh kita catat segala keburukan-keburukan yang kita miliki sebagai bahan bertobatnya kita, sebagai bahan kebaikan diri kita ya sayang ya. Akhir kalam Ustazah undur diri. Semoga materi kita hari ini bermanfaat, dan untuk LKS-nya ini nanti Ustazah fotokan kembali ya. Boleh setelah selesai nanti dikirimkan ke Ustazah Uli ya sayangnya. Ustazah Uli tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah Uli undur diri, ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.